Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Eni Sulistiowati, SPD SD, mahasiswa pasca sarjana Universitas Terbuka Program Studi Magister Pendidikan Dasar. Saat ini saya bertugas sebagai pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ini dibuat untuk menjawab soal sesi diskusi pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pemikiran dan pengalaman saya terkait dua artikel yang menjadi bahan diskusi pada pertemuan sesi pertama ini, yaitu satu, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Pertanyaan pertama, apakah masalah dalam artikel yang terjadi di sekolah binaan? Saya ulangi lagi, apakah masalah dalam artikel terjadi di sekolah binaan? Ya, sebagian besar masih relevan dengan kondisi di lapangan. Kedua artikel menyoroti kesenjangan akses dan mutu pendidikan, keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataan sumber daya manusia, pengaruh kondisi geografis terhadap layanan pendidikan kondisi di sekolah binaan. Jaringan internet belum stabil di beberapa sekolah, fasilitas dan sumber daya antar sekolah belum merata, kebutuhan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah masih ditemukan. Sedangkan persamaan dan perbedaan sebagai refleksi terhadap hasil penelitian dalam artikel. Persamaannya, kesenjangan fasilitas antar sekolah, akses teknologi belum merata, kualitas SDM berpengaruh terhadap mutu, infrastruktur berpengaruh terhadap akses pembelajaran. Perbedaannya, kondisi geografis dan karakter wilayah berbeda, tingkat dukungan masyarakat berbeda, tidak semua sekolah dengan fasilitas terbatas memiliki mutu rendah, kreativitas guru dan kepemimpinan sekolah dapat menjadi faktor penguat. Temuan penting dalam hal ini, fasilitas yang baik belum tentu menghasilkan mutu pembelajaran yang baik tanpa didukung SDM dan kepemimpinan yang kuat. Dari infrastruktur dan mutu pendidikan, apa yang saya temukan di lapangan? Infrastruktur berperan dalam memperluas akses pendidikan, mendukung pembelajaran, membuka akses terhadap sumber belajar, mendorong pemanfaatan teknologi. Namun, infrastruktur tidak sama dengan mutu secara otomatis. Mutu juga dipengaruhi oleh kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, dukungan masyarakat. Infrastruktur dan SDM harus dikembangkan secara bersamaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan? Menurut saya, solusi tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial budaya dan kebutuhan daerah. Strategi yang perlu diperkuat adalah satu, pemerataan sarana dan konektivitas sesuai kebutuhan wilayah. Dua, penguatan kompetensi guru dan kepala sekolah melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Tiga, kebijakan pendidikan yang kontekstual, tidak hanya menggunakan pendekatan yang seragam. Empat, kolaborasi sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Lima, penguatan budaya sekolah dan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari proses pendidikan. Peran pengawas dalam solusi pendampingan sebagai strategi peningkatan mutu. Sebagai pengawas, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui proses identifikasi, perencanaan, pendampingan, pemantauan, refleksi, dan tindak lanjut. Fokus terhadap pembelajaran berkualitas, kompetensi guru, kepemimpinan pembelajaran, pemanfaatan teknologi, dan berbagai praktik baik antar sekolah. Kolaborasi antar sekolah mengurangi kesenjangan melalui praktik baik. Sekolah tidak harus menunggu semua fasilitas menjadi ideal untuk berkembang. Sekolah dengan praktik baik akan berbagi pengalaman, berbagi strategi pembelajaran, berbagi inovasi,
menjadi sumber belajar bagi sekolah lainnya. Prinsipnya, keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berinovasi. Pertanyaan ketiga, kaitan artikel dengan modul 1 BMP MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kedua artikel relevan dengan modul 1 karena menunjukkan bahwa pendidikan dipengaruhi oleh berbagai konteks, sosial, budaya, ekonomi, politik, geografis, dan kebijakan pendidikan. Artinya, kualitas pendidikan tidak dapat dipahami hanya dari hasil akhirnya, tetapi perlu dilihat dari konteks yang melatar belakanginya. Perspektif komparatif. Belajar dari perbedaan kondisi sekolah. Pengalaman sebagai pengawas yang mendampingi 30 sekolah menunjukkan sekolah dalam satu kabupaten dan berada dalam kebijakan nasional yang sama belum tentu memiliki kondisi dan hasil yang sama. Perbedaan dapat dipengaruhi oleh akses dan infrastruktur, kondisi geografis, kompetensi guru, kepemimpinan kepala sekolah, dukungan orang tua dan masyarakat. Studi komparatif membantu kita memahami bukan hanya apa yang berbeda tetapi juga mengapa perbedaan itu terjadi. Kesimpulan, permasalahan dalam kedua artikel sebagian besar juga ditemukan di sekolah binaan di Kabupaten Ende. Persoalan utama meliputi kesenjangan fasilitas, konektivitas geografis, dan kualitas sumber daya manusia. Solusi perlu menggabungkan pembangunan infrastruktur, penguatan SDM, kolaborasi, dan kebijakan berbasis konteks lokal. Isi artikel sejalan dengan modul 1 yang menekankan pentingnya memahami pendidikan berdasarkan konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, geografis, dan kebijakan. Demikian penyampaian pemaparan dari saya. Saya ucapkan limpah terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.